Salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke hari ke-23 dari masa 40 hari menjelang hari kebangkitan Kristus. Dan di hari ke-23 ini kita akan merenungkan satu tema harapan yang sia-sia dan harapan yang sejati, diambil dari Mazmur 33 ayat 17 dan 18. Mari kita perhatikan. Perhatikan ayat 17. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Di zaman Daud, kuda adalah salah satu modal kekuatan militer satu bangsa. Makin banyak kuda dimiliki, kuda perang, makin kuatlah negara itu. Maka satu negara biasanya berusaha memperbanyak kuda perang mereka. Ketika negara tetangga mendengar bahwa satu bangsa tetangganya punya kuda yang lebih banyak daripada yang mereka miliki, ya tentunya ini menebarkan kecemasan dan ketakutan. Disinilah saudara-saudara, negara-negara saat itu, kerajaan-kerajaan saat itu berlomba-lomba menambah jumlah kuda perang untuk menjadi modal kekuatan mereka. Tetapi saudara-saudara, perlu diketahui bahwa untuk memperbanyak kuda perang itu juga perlu modal yang besar. Satu negara harus meningkatkan pajak untuk bisa menambah ongkos untuk militer, untuk menambah kuda. Jangan lupa, kuda ini juga perlu makanan dan pemeliharaan, butuh juga dilatih. Ongkosnya sangat besar. Dan juga jangan lupa satu hal, kuda ini makhluk fana yang bisa juga sakit, bisa juga lemah, bisa juga tua. Itulah yang dimaksud di ayat 17. Kuda memang menjadi tanda kekuatan, tetapi kuda pun punya kelemahan. Di tengah-tengah banyak kerajaan berlomba-lomba menambah kekuatan kuda dan jumlah kuda, mereka lupa bahwa kuda pun punya kelemahan. Maka kuda adalah harapan yang sia-sia untuk mencapai kemenangan. Itu menunjukkan bahwa apapun yang manusia saat ini miliki, uang, kekayaan, usaha, itu punya kelemahan. Bisa menjadi harapan yang sia-sia. Banyak orang mengandalkan, bahkan menempatkan uangnya itu menjadi pegangan hidupnya, pegangan satu-satunya hidupnya. Banyak orang yang memakai prestasi, kedudukan itu menjadi pegangan satu-satunya. Dan kita semua tahu, uang, prestasi, kedudukan itu bisa kemudian hilang daripada kita. Maka firman Tuhan mengingatkan, itu harapan yang sia-sia. Jangan lupa, semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu dipercayakan kepada kita. Tetapi janganlah itu menjadi harapan kita. Dibandingkan dengan ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Dibandingkan dengan ayat 18, maka di sini pemazmur ingin menegaskan harapan yang sejati di dalam Tuhan. Bagaimana seseorang bisa hidup dalam harapan yang sejati pada saat dia takut akan Tuhan? Dan firman Tuhan mengatakan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan akan menjaga hidupnya. Mereka yang takut akan Tuhan jaga dan Tuhan sertai. Saudara-saudara, hari ini kita belajar tentang harapan yang sia-sia dan harapan yang sejati.
Buatlah catatan secara pribadi bagi hidupmu. Lihatlah dan evaluasilah perjalanan hidupmu. Coba lihat, apakah ada dalam hidupmu yang kau andalkan dan harapkan, tapi semua itu sia-sia. Dan kau diingatkan, hanya Tuhan yang menjadi sumber pengharapanmu satu-satunya. Dia yang tidak pernah berubah. Dia yang tidak pernah berbohong. Dia yang selalu memberikan kekuatan dan penyertaan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita memasuki hari ke-23 dan makin dekat dengan peringatan kebangkitan Kristus. Kristus bangkit dan memberikan kita pengharapan. Mari, sebagai pengikutnya, kita selalu diingatkan, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang menang. Kita punya Tuhan yang bangkit. Maka kita berharap kepada Tuhan, sumber kekuatan kita. Biarlah hari-hari ini, di tengah-tengah kehilangan kita sekalipun, kita makin sadar memang tidak ada satupun di dalam dunia ini yang bisa menjadi harapan kita. Hanya Tuhan yang menjadi harapan kita. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini menguatkan dan meneguhkan dan mengingatkan kami. Apa-apa yang kami andalkan dalam hidup ini, yang selama ini menjadi pegangan, jadi andalan hidup kami. Engkau sadarkan kami bahwa semua itu akan berlalu. Semua itu sia-sia. Tapi Tuhan adalah pengharapan kami yang sejati. Dan Tuhan menyatakan, menunjukkan mata-Mu kepada kami, kepada mereka yang takut akan Tuhan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sertai bagi setiap orang yang saat ini sedang letih lesu, sedang kehilangan pengharapan. Mungkin ada di antara jemaat yang saat ini sedang bergulat dengan sakit penyakit. Ada di antara kami yang kesulitan ekonomi dan sedang bergumul untuk mencari pekerjaan dan membangun usaha yang baru. Tuhan, kiranya di dalam kesempatan dan momentum ini, iman kami kembali diteguhkan dan diingatkan bahwa Tuhanlah pengharapan kami satu-satunya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.